Video kali ini akan membahas pendekatan machine learning dengan menggunakan algoritma K-mean clustering. Kalau kita bicara tentang K-mean clustering, maka sifat dari K-mean clustering ini adalah unsupervised learning, yaitu data untuk pelatihan tidak ada targetnya, tidak ada labelnya, oke? Tidak ada label atau target. Jadi yang dipunyai hanyalah data fitur. Kemudian data-data ini akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan fiturnya. Jadi bukan berdasarkan lagi dilatih dengan menggunakan data label atau target, tetapi berdasarkan kesamaan data fiturnya. Oke. Contoh dari K-mean clustering, penggunaan dari K-mean clustering adalah misalkan kita mau mengelompokkan jenis-jenis orang berdasarkan komentarnya di media sosial. Misalkan kita punya kata-kata di media sosial yang sering di tweet, yang sering ditaruh di caption, ada kata-kata keren, ada jelek, ada bagus, ada suram, ada belajar, produktif, menarik, cantik, ya teruskan dan sebagainya. Dari kata-kata yang sering di-upload di media sosial ini, bisa kita kelompokkan bahwa nanti akan kita bagi orang-orang yang tweet ataupun yang memberi caption di media sosial itu terbagi atas dua kelompok atau dua kelas, yaitu kelas positif atau kelompok positif dan kelas negatif. Oke. Karena kalau kita bicara tentang clustering, tidak ada label atau data target, kita tidak terpaku, kita mau kelompokkan berapa kelas atau berapa kelompok. Kalau tadi kita kelompokkan menjadi dua kelas saja atau dua kelompok, kita juga bisa kelompokkan data yang kita punya menjadi lebih sempit lagi. Misalkan menjadi 3 buah kelas atau 3 buah kelompok, yaitu positif, negatif, dan motivasi misalkan. Jadi orang-orang yang sering mengupload kata-kata motivasi. Oke. Misalkan kita punya plotting data seperti ini. Ini saya sudah buatkan contoh plottingnya. Kita punya plotting data mentahnya seperti ini. Oke. Karena kita menggunakan K-mean cluster yang bersifat unsupervised, tidak ada data label ataupun data target, bisa kita kelompokkan ini menjadi dua kelas saja atau dua buah cluster seperti ini. Ini hasilnya. Atau kita bisa kelompokkan dia menjadi 4 buah cluster atau kelompok seperti ini. Atau bisa jadi beberapa cluster. Sekarang bagaimana kita bisa mengelompokkan data yang kita punya menjadi beberapa kelompok, kalau di sini ada 2 atau 4 kelompok, dengan menggunakan algoritma K-mean clustering. Algoritma dari K-mean clustering adalah pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu jumlah klasternya atau K. Mau kita jadikan berapa kelompok data yang kita punya tadi? 2 kelompok ataukah 4 kelompok ataukah 5 kelompok dan seterusnya. Masing-masing kelompok ini akan direpresentasikan dengan yang namanya centroid. Jadi kita punya yang namanya centroid. Jadi setiap kelompok itu akan punya centroidnya, misalkan di sini, atau centroidnya kelompok yang kedua misalkan di sini. Data baru, kalau kita punya data baru dan dia mau dimasukkan ke kelompok yang mana, kita hitung dengan menggunakan centroid dari masing-masing kelompok. Oke. Oleh karena itu, tahap berikutnya adalah tentukan terlebih dahulu, bisa secara acak atau dengan menggunakan metode tertentu, center atau centroid dari masing-masing cluster. Ini algoritma pelatihan ya, training atau learning atau pelatihan. Kemudian dari setiap data pelatihan yang kita punya, kita lakukan 2 langkah. Yang pertama adalah hitung jarak data kita, data tadi, dengan
center dari masing-masing cluster dengan centroid dari masing-masing cluster. Data ini dihitung jaraknya terhadap cluster yang pertama, data ini dihitung jaraknya terhadap cluster yang kedua. Kemudian cari minimalnya. Kalau sudah tahu minimalnya, kita masukkan data tersebut ke cluster yang terdekat berdasarkan jarak minimal tadi. Setelah semua data kita sudah assign, sudah masukkan ke masing-masing cluster, lakukan update centroid berdasarkan rata-rata dari semua data yang terdapat pada masing-masing cluster. Langkah kelima adalah lakukan langkah ketiga dan keempat sampai kondisinya terpenuhi. Kondisi terpenuhi ini apa? Sampai epoch yang ditentukan sudah berhenti, sudah selesai, sudah terpenuhi, ataukah center dari cluster, centroid dari cluster, itu setiap epochnya tidak ada perubahan sudah. Jadi sudah konvergen. Ini adalah algoritma dari K-mean clustering.